Hai, aku Yuyun Okriana. Aku Desi. Aku Fatma. Kita ada di project Cuap-Cuap. Oke, kita mulai dari bahasan perbedaan circle laki-laki dan perempuan. Dari yang aku amati, circle laki-laki tuh umurnya panjang dan ada potensi untuk mereka tuh saling mengangkat satu sama lain. Artinya itu beda gitu sama perempuan, maaf. Perempuan itu cenderung nggak punya timing untuk mengangkat perempuan lain gitu, keburu lepas di persahabatan atau pertemanan itu. Menurut kalian gimana sih? Siapa dulu nih? Monggo. Oke, mungkin aku dulu kali ya. Oke. Kalau menurut aku dari pengamatan nih ya, kenapa sih persahabatan cewek tuh nggak bisa se-encourage itu buat sesama cewek ya dibanding kalau kita ngamatin cowok kan. Salah satu yang aku amati itu adalah ketiadaan space. Cewek itu punya kecenderungan kalau udah attach sama sesuatu tuh give it all gitu loh, ya nggak sih? Kayak ngasih semuanya dan pengen ada harapan juga dibalikin juga secara all out gitu. Ketika nggak ngasih space itu, justru relasi itu bukan jadi tempat yang nyaman untuk pulang, untuk kembali, jadi buat untuk connect, tapi justru berubah jadi tuntutan. Jadi capek jatuhnya karena nggak ada space kan. Kayak misalnya kita temenan nih, aku tuh pengen tahu latar belakang keluarga kamu, trauma kamu, semua kamu, waktu kamu, effort kamu cuma buat aku ya, gitu. Jadinya ketika kita udah give it all, waktu kita, effort kita, harta kita, perasaan kita udah investasi besar-besaran ibaratnya ya. Ketika itu nggak dibales dalam waktu yang dekat atau sesuai timeline yang diharapkan, jadi kecewa berat, seolah-olah orang lain tuh jahat banget sama dia karena aku udah memberikan hidupku, kenapa kamu nggak ngasih hidupmu. Nah, beberapa ini yang seringkali bikin retak sih persahabatan cewek ya. Akhirnya ya udahlah, ganti orang lagi. Ya, aku juga ngerasa yang dibilang sama kakak tuh relate banget sih. Terus kalau persahabatan cowok tuh lebih solid daripada cewek gitu kan. Kalau menurut aku ya, perempuan tuh harus terbiasa sama timing sih. Maksudnya kayak nggak perlu buru-buru untuk take and give, maksudnya nggak perlu buru-buru untuk kita tuh dapat balasan dari perempuan lain gitu. Itu yang dan nggak buru-buru ngasih semuanya. Kalau aku melihat cowok itu kayak punya porsi gitu. Oh betul, ini temen ini gue ketemu di project nih. Jadi kayak misalnya ngasihnya ya sebatas effort di project, nggak investasi effort di kehidupan pribadi dia. Kayak pernah denger nggak sih kalau misalnya ada cowok nih, si A itu habis pisah sama pasangannya gitu. Bener kan ditanya, emang pisahnya kenapa? Ya nggak tahu, nggak nanya gitu. Iya benar-benar. Kalau cewek itu kan urutannya sampai dia mungkin ya dari awal relationship sampai putus itu bahkan Harus tahu semua. Iya, kalau nggak tahu kita nggak temen. Benar-benar. Padahal bisa jadi kita start relationship-nya tuh di tempat kerja atau di tempat kajian gitu. Kita nggak terbiasa sama porsi ya. Memang ini teman kajian, ya udah kajian dulu aja gitu, nggak perlu buat kita tahu dalam untuk di saat itu juga gitu. Dan ketika ada teman kerja ya porsinya kerja dulu aja gitu, nanti lama-lama juga ngeblend gitu. Itu yang perempuan nggak menyadari itu gitu. Ya, sama ini sih kayaknya ada perbedaan sudut pandang care yang dianggap yang menurut cewek itu sama si cowok tuh beda. Kalau care-nya cewek itu kayak yaudah kita tuh kasih semua yang muanya, tapi kalau cowok ya udah sebetulnya kamu aku kasih. Iya, jadi nggak, cewek itu tadi karena dia investasi take it all sejak awal gitu, dan ketika nggak balik sesuai dengan apa yang dia investasikan, dia ngerasa kecewa gitu, dan itu lebih mudah retak sih. Karena sebetulnya bikin retak itu kan ekspektasi dia sendiri ya gitu. Dan itu yang akhirnya aku pelajari sih dalam pertemanan. Ketika kita emang pertama kali relationship kita dibangun di organisasi misalnya, ya udah kita stay dulu, sabar dulu di organisasi, baru kalau memang secara alami ya kita bisa ngeblend ke ranah lain, ya baru kita ngeblend ke ranah lain. Ingat gak sih kalau di zaman orang tua kita gitu, oh itu teman kamu,
bapaknya siapa, kerja di mana bapaknya, rumahnya mana, berapa bersaudara, itu kan. Pertemuan pertama ya. Iya gitu ya, bahkan itu perempuan ngerasa aneh ketika, loh kamu temenan kok nggak tahu dia anaknya siapa, kok nggak tahu rumahnya di mana. Bener. Wah, dianggap aneh ya. Iya gitu. Tapi bisa jadi karena salah satu support dari laki-laki tuh merasa dia care itu ketika dia ngasih support yang dibutuhkan, entah itu secara materi bisa jadi atau secara relasi ya. Tapi kalau cewek itu ngerasa bahwa dia care itu harus investasi emosional. Tapi aku sekarang juga akhir-akhir ini belajar buat ngasih ke semua orang tuh seporsinya. Artinya aku nggak berekspektasi bahwa orang itu akan selamanya di hidup aku, dan aku juga nggak bakal ngasih semuanya untuk orang itu pada saat itu juga gitu. Aku sadar bahwa ya udahlah, seporsinya aja gitu. Nanti juga ngebayang sendiri, bener kata kakak. Jadi akunya juga nggak berat. Kalau aku pulang nih, aku kayak bebas aja gitu, nggak usah mikirin apa-apa. Dan itu aku terapin ke semua, dari organisasi, temen, liko. Sekarang tuh aku berani buat kenalan sama stranger. Oh, itu sebuah kemajuan sih. Iya, aku kenalan sama stranger. Jadi minggu lalu aku baru kenalan beberapa stranger di tim, kebetulan di tim. Aku berani buat ngobrol tentang diri aku, tentang dia, tapi hanya sebatas kayak ya udah menambah kenalan baru gitu. Sisanya kalau tukeran kontak syukur, nggak tukeran juga nggak apa-apa. Itu aku jauh lebih berani untuk itu sih. Jadi kuncinya ini ya, lower our expectation. Betul. Iya. Manajemen Iya. rasa ya. Kayaknya kita lebih perlu manajemen rasa daripada manajemen waktu ya. Iya benar. Iya, karena soalnya kan pada dasarnya ya cewek kan lebih emosional kan daripada cowok. Dampaknya impactnya kayak gitu. Iya benar. Aku tuh sempat mengamati pertemanan cewek yang cukup solid itu di fandom K-pop. Oh iya. Iya kan. Jadi mereka tuh nggak pernah, jarang sih kalau bisa dibilang ya, apalagi kalau fandom yang gede banget kan, kayaknya kalau event offline jarang ya, kecuali emang artisnya datang ke sini kan. Tapi mereka tuh kompak banget gitu. Nah, tadi ngomongin masalah space, bisa jadi antar fandom, antara orang-orang dalam fandom itu mereka nggak tahu satu sama lain terlalu dalam. Paling taunya bias kamu siapa, kamu dari mana, terus event idol apa ini yang terdekat gitu. Tapi karena mereka nggak tahu secara spesifik ya, masing-masing fandom itu mengalami kehidupan seperti apa, identitas aslinya mungkin seperti apa gitu. Jadi mereka ngerasa space itu cukup besar, dan ketika mereka ketemu ya udah fokus relationship kita itu karena kita punya bias yang sama gitu nggak sih? Itu membuat mereka kok bisa sesolid itu ya ketika war atau ngevote di digital gitu kan, pergerakannya ini banget ya. Ketika mereka disinggung terkait pajak yang gede untuk entertain yang mempengaruhi fandoman mereka juga solid loh menyuarakan. Ini kan satu hal yang kalau bisa kita ekstrak tuh. Kenapa ya itu ya? Aku juga nggak ngerti sih, aku masih bertanya-tanya kalau soal itu. Karena aku nggak suka K-pop ya, jadi nggak bisa ngasih tahu kenapa. Kalau aku pernah bukan K-pop sih, kalau aku dulu pernah J-pop ya. Dan itu memang Jepang. J-pop ya? Itu lebih zamannya lebih mundur lagi dibanding K-pop gitu. Oh, Kayak ini cerita masa lalu gitu ya. Dulu kayak misalnya aku ngefans sih sama Hyura Miura gitu. Bahkan sampai ketika dia kan memang meninggal di usia 30 tahun ya, karena memang dia bunuh diri kan. Sekarang itu kalau aku nyari idol itu pasti ya aku ternyata kayak polanya sama. Pasti nyari yang mirip dia. Dan itu ketemu kan, kenapa sih aku attach banget sama idol Cina ini gitu. Oh, ternyata wajahnya mirip. Mirip sama Hyura Miura gitu. physically aja nih. Iya, physically sama ininya sih. Kayak appearance-nya dia ketika ngomong, meskipun beda bahasa ya, dia orang Cina kan, satunya orang Jepang gitu. Tapi ketika ketemu orang, aku juga pernah langsung attach sama dia. Ya karena tadi kita sebatas karena kita attach-nya karena idol itu, ya udah kita sebatas idol, kita nggak cross the line gitu loh. Dan itu ketika kita pisah terus ketemu lagi, kita senyambung itu, seolah kita nggak pernah terpisahkan.
Tapi emang kita nggak cross the line, oh buru-buru nih karena dia anaknya siapa atau ini gitu. Jadi gimana sih kita ngebuat relationship itu nggak menjadi tuntutan, sehingga kita harus ini. Kayaknya juga nggak cuma pertemanan sih akhirnya, jatuhnya kayak relationship sama orang tua, relationship sama keluarga besar, sama pasangan. Kita as it is saja, nggak yang nggak berekspektasi bahwa dia itu memenuhi apa yang kurang dari kita. That's point. Iya, kadang kan kita nuntut, kalau kita lihat ya di sosial media itu loh, yang kayak perkara relationship laki-laki dan perempuan, ruwetnya relationship anak dan orang tua gitu kan, salah satunya demanding ya. Jadi sebuah relasi itu bukan lagi menjadi tempat pulang, tapi justru malah menjadi tempat penuntut paling wahid gitu. Gitu kan. Number one. Iya, justru semakin dekat relationship malah menjadi tempat yang semakin tidak nyaman untuk pulang. Saking berat. Iya. Kenapa ya? Karena tadi tuntutan. Jadi bukan lagi tempat nyaman, tapi aku ketemu dia tuh dituntut begini, harus selalu senyum misalnya. Pernah nggak sih di komen orang tua, sama orang tua cemberut mulu? Asik banget sih mbak hubungannya sama ibunya gitu. Salah satu hal aku membiarkan ibuku berekspresi. Jadi aku tidak lagi memandang ibuku tuh seorang perempuan yang harus begini dan begitu, yang sesuai dengan standar masyarakat ya. Maksudnya, oh usia 50-an kan harusnya kalem, harusnya anggun dan sebagainya. Aku memberikan kesempatan sama ibuku itu untuk berekspresi sebagaimana dia belum sempat berekspresi. Jadi menggunakan pakaian warna-warni gitu, kemudian memakan apa yang dia suka. Dan justru di situ asiknya sih, kita nggak berekspektasi bahwa orang tua harus ngasih contoh begini dan begitu. Dan akhirnya orang tua juga ke kita as it is sih, oh anakku memang begini gitu. Kalau pasangan kan belum punya, jadi belum ada experience ya. Tapi maksudnya relationship akhirnya ke orang tua yang asik sih. Iya benar. Tapi aku juga jadi lebih dekat sama keluarga ketika aku mulai berani buat paham ternyata keluarga tuh nggak sama nuntut itu, dan aku juga ternyata nggak menuntut untuk keluarga memahami aku. Jadi sekarang aku lebih dekat sama keluarga dari kejadian aku kehilangan teman, jadi kayak gitu. Iya benar. Justru kalau kita nggak nge-push, aku tuh pengen punya orang tua yang begini. Aku tuh pengen punya teman yang begini. Justru tuh yang kita biasa aja sih. Justru yang itu malah bikin deket secara alami gak sih? Karena kita nggak lagi di fase nuntut. Kenapa kita terbiasa dengan kayak menuntut itu? Mungkin karena kayak kita kebiasaan apa ya, kayak hidup harus sempurna juga kali ya. Jadi sampai ke situ juga. Bisa jadi. Bisa. Apalagi dengan masifnya sosial media ya. Jadi kita tuh akhirnya ketika dapat exposure, oh standar yang bagus begini, kita pengen apply itu. Standarisasi ya. Iya. Oh, akhirnya ngelihat analyze nih gap antara standar yang dia lihat di sosial media dengan reality. Dia pengen nyamain. Iya. Padahal sebenarnya kayak kita sebenarnya mungkin nggak terlalu butuh banget dengan apa yang menjadi standar itu. Tapi karena di masyarakat standar yang kayak gitu, jadi kayak akhirnya kayak rasanya kita butuh yang padanya akhirnya kita menuntut hal itu. Gitu. Jadi kita kayak apa ya? Orang-orang menuntut kita juga bisa dong menuntut mereka gitu kan. Iya. Yes, Bisa jadi sih. it's like peer pressure. Betul, peer pressure. Tapi aku tadi tertarik sama pernyataan Kak Desi ya di luar record ini tentang sekarang tuh Kak Desi menjauhi orang-orang yang nggak bisa menolong diri sendiri. Bukan menjauhi ya, lebih berjarak sama orang-orang yang nggak bisa menolong diri sendiri. Itu maksudnya gimana? Jadi gini, sebetulnya kita itu dilahirkan sebagai manusia. Ini kalau aku pas belajar di ngaji ya, kita tuh ada dua lingkaran dalam kehidupan kita. Lingkaran yang kita kuasai sama lingkaran yang di luar kuasa kita. Dan everything we can choose, segala sesuatu yang bisa kita pilih itu di ranah yang kita kuasai. Posisi kita sebagai subjek, bukan objek keadaan. So, kalau misalnya kamu masih dalam kondisi bisa milih, kamu tuh bisa milih loh mental korban atau mental pejuang. Selama kamu masih mental korban, selama itu solusi nggak akan datang. Apa tuh maksudnya tuh?
misalnya, ya gimana ya, aku mah nggak kayak kamu. Ya kalau misalnya gini, kalau kamu dalam kondisi tidak percaya diri, ya jangan ngedrak temanmu untuk tidak percaya diri juga dong. Dengan tadi seolah-olah memuji, padahal enggak tadi. Aku mah nggak kayak kamu. Itu kan membuat kita ngerasa bersalah ya, gitu. Dan yang seperti ini, yang masih bermental korban, kemudian mencari pembenaran atas kondisi dia, itu tuh ngedrain energi kita banget. Karena fokus dia bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi gimana kalau dia dalam kondisi di bawah, dia ngajak sebanyak mungkin orang di bawah. Jadi dia akan menjadi orang yang dia akan punya masalah untuk setiap solusi yang ditawarkan. Dia tuh draining banget. Dan ini, kalaupun kita nolong, dia tuh cuma she or he just want attention, not solution sebenarnya. Dan itu tanpa sadar ngebuat hidup kita yang mungkin baik-baik aja kan jadi berantakan kalau di samping orang kayak gini. Contoh misalnya, ada seseorang gini ngeluh nih, aduh, aku nih gak punya duit nih, susah sekarang cari duit segini gini. Dia sebenarnya pengen fresh money. Ya kita sebagai teman, jawaban yang dia inginkan tuh kayak, oh ya udah aku punya duit nih, gitu kan, gak apa-apa pakai dulu gitu. Dan itu every single case. Lu coba bayangin kalau punya teman kayak gini ya, padahal dia sehat, padahal oke lah dia mungkin orang yang tidak punya privilege macam-macam, tapi kemudian ketika kita tawarkan solusi, yuk learn English, nanti kamu bisa dapat kerjaan dari sini loh, gini, dia tuh nggak mau, ada aja alasannya. Aku belum pernah sih dapat. Iya, aku sering dapat teman-teman yang kayak gini, enak kamu Des, sekarang udah di perusahaan gede, di pusatnya lagi, di bagian R&D lagi, pasti duit enak lah gitu kan, gak kayak aku bla 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 gitu kan. Ya mereka deny information bahwa aku tuh start dari bawah, yang ketika mereka tidur aku belajar, yang ketika mereka leha-leha mengeluh gitu ya, aku bangun koneksi, yang sebetulnya aku di posisi ini selain karena beruntung juga kerja keras. Nah, teman yang model begini sebetulnya dia tuh punya banyak energi, cuman dia pakai buat ngeluh, dia pakai buat membuat dirinya sebagai korban. Aku butuh ditolong nih, yang aku butuhkan tuh fresh money, dan I just want the fresh money. Aku nggak mau kerja sebenarnya, aku nggak mau berkembang. Itu. Nah ini adalah tipe orang yang semakin kita tolong akan semakin bikin kita tenggelam. Aku nggak sejauh itu sih buat melihat. Termasuk juga kayak orang yang misalnya yuk sini bareng aku, yuk kita nyusun nih sebuah project kayak gini, kamu nanti tak delegasiin ini ya. Enggak, aku nggak bisa ini gitu. Padahal dia punya pilihan, dia punya waktu, dia punya tenaga. Kalau punya duit kan mungkin bisa dia emang gak punya duit ya, tapi dia punya waktu, dia punya tenaga, dia punya pilihan. Jadi ketika dia gak mau diajak berkembang, ya itu ya sebenarnya terserah sih ya. Aku kalau biasanya gini, kadang aku melihat ada teman-teman yang potensial, teman-teman yang oke, luar biasa dan punya ketulusan yang tinggi, cuman dia punya namanya hero syndrome. Dia itu punya pikiran bahwa dia harus nolong semua orang. Padahal ketika dia nolong semua orang tanpa dilihat dulu orang itu layak ditolong apa enggak, yang hancur tuh dirinya sendiri. Dia sakit, dia kehabisan tenaga, dia kehabisan materi, bisa jadi itu. Karena emang tangan kita cuma dua, kita tuh nggak bisa nolong semua orang. Karena tugas nolong semua orang itu negara. Actually, kayak misalnya contoh nih gini ya, ini jadi kontroversi waktu aku bilang kayak gitu. Gini misalnya contoh terkait kemiskinan. Duit kita seberapa sih kalau mau donasi? Kita tuh nggak bisa cover loh. Semua orang kelaparan bisa kita cover dengan donasi. Tapi negara bisa cover kemiskinan. Makanya Muslim itu dia harus menolong, tapi bukan berarti polos. Oke. Iya kan? Dia makanya nggak ada salahnya teman-teman ketika punya prinsip bahwa aku nggak bisa nolong semua orang. Itu memang actually kita secara individu, tangan kita itu terbatas. Kita itu nggak bisa nolong semua orang. Maka akan nyebelin banget kalau kita nolong orang
yang emang nggak siap untuk nolong dirinya sendiri. Oke. Karena kita nggak punya kekuatan memaksa, kita nggak punya perangkat memaksa loh. Kita cuma bisa ngasih pandangan, kita ngasih rekomendasi, maksa kan nggak bisa. Jadi itu tentang mindset ya sebenarnya. Betul. Tapi itu oke, kita masuk ke line yang awal lagi. Kita masuk ke line awal kita tentang laki-laki dan perempuan. Oh oke. Itu terlalu belok. Iya, itu terlalu ke skip ya ternyata ya. Apa tadi bicara tentang laki-laki ya, circle laki-laki ya. Jadi di podcast ini kita berusaha menjadi laki-laki, bukan ya? Berusaha menerapkan pola relasi laki-laki untuk mengangkat satu sama lain. Artinya kita punya benefit masing-masing. Saya mengangkat Kaidesi mengangkat saya mengangkat Fatma mengangkat saya, kita saling mengangkat. Dan kita di sini mau belajar bagaimana caranya agar awet seperti laki-laki. Mangga, apa dulu dong? Aku udah panjang tadi, aku udah panjang. Iya, ternyata susah untuk tadi kata Kak Desi ngasih space ya. Terus apalagi membatasi perasaan kita itu susah banget ya ternyata ya. Butuh latihan itu Kak? Bener, butuh latihan. Kadang aku juga perasaan aku terlalu mengikat sama teman-teman aku gitu, sama perempuan kayak apakah dia kayak gini, apakah dia kayak gitu. Itu tuh menguras energi dan waktu aku ternyata, dibandingkan ketika aku berusaha rasional, nggak usah lah mikirin itu, ayo kita ngomongin yang lain gitu, mending bikin project bareng daripada mikirin perasaan dia sama perasaan aku kayak gitu. Meskipun sama perempuan itu penting banget loh, kita tuh bergulat sama perempuan sama perasaan ya, sampai akhirnya kita nggak bisa kayak laki-laki gitu. Kita bisa melihat kayak YB Arab atau Deddy Corbuzier atau grup stand up comedy itu yang berlima itu yang ada plastinya, siapa namanya Titik Kumpul. Nah itu kan itu sebenarnya sahabat dari lama, tapi sampai mereka gede tua mereka sama-sama saling mengangkat gitu. Nah itu yang menjadi isu sederhana dari kita yang ingin memecahkan masalah itu gitu. Kita pengen ngobrol jauh, pandangan dari Fatma, pandangan dari Kak Desi juga. Menurut kalian gimana? Apa tadi Kak? Manajemen rasa kali. Oh iya, kayak manajemen rasa ya. Kadang perempuan yang datang itu perannya apa, tapi dia berekspektasi sebagai apa? Ekspektasi. Jadi kayak misalnya yang datang tuh teman sekelas, tapi dia berekspektasi jadi kakak perempuannya. Ya. Ini kan kadang perempuan begitu, jadi tidak kita ketemu di proyek kerjaan berharap jadi malaikat pelindung gitu kan. Dia datang sebagai tetangga kita berharap jadi ibu kita gitu kan. Kayak misalnya seorang senior nih, dia porsinya seorang senior, dia bukan ibu, bukan bibi ya, bukan kakak, bisa jadi, tapi kita itu mudah luluh ya sama kebaikan yang sedikit, terus kita berekspektasi, kita candu akhirnya dengan tadi dan menginginkan porsi yang lebih. Padahal dia sebagai teman, kita berharap dia menjadi sedikit sahabat. Dia datang sebagai mungkin rekan kerja, kita berekspektasi dia jadi pelindung kita. Manajemen rasa deh kayaknya pertama deh. Iya benar, manajemen rasa. Tapi sulit loh. Iya, sulit. Sulit banget ya. Kita sulit banget serius. Sampai sekarang kayak gini. Iya, misalnya kayak perempuan kan emang dominan rasa banget kan. Jadi ya emang butuh proses untuk itu. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak kok gue nggak ada teman sih, padahal teman kita banyak. Itu tuh karena kita teman banyak tapi ekspektasinya nggak sesuai kita ya nggak sih? Iya, benar. Jadi nggak dianggap teman. Iya bener. Aku ngerasa kayak kok aku nggak punya teman banget ya. Itu sih penyakitnya. Terus abis manajemen rasa menurut aku tuh malah gini, perempuan dengan dibesarkan dengan penuh gaslighting, merasa bersalah ketika tidak memenuhi standar. Berikutnya setelah manajemen rasa itu adalah jangan lupa obsess to yourself. Karena dengan kita obses pada diri kita sendiri, kita tuh bukan nggak butuh ya, kita cenderung merasa aman ketika ketika relationship gitu.
Merasa aman tuh gini, oh aku tuh kalau untuk merasa berharga itu tuh nggak butuh validasi orang lain, karena aku sudah bisa memvalidasi diriku sendiri. Validasi sederhana deh. Kita pulang kerja lapar, terus kayak ya udah nggak usah drama, beli aja makan. Terus pulang kerja capek, ya udahlah nggak usah update status, tidur aja. Kayak gitu, aku lagi di fase kayak kayak gitu. gitu. Iya, aku Oke. kayak ngerasa kayak capek banget, aku pengen ada update status deh, aku capek banget. Tapi aku langsung sadar kayak nggak salah, aku urungin terus aku tidur. Kayak gitu, aku lagi ngelatih itu tuh susah banget, serius. Jadi kayak manajemen rasa itu dimulai dari kita tuh sadar bahwa kita tuh nggak perlu validasi ke siapapun kecuali ke diri sendiri. Iya, itu validasi diri sendiri. Maka penting banget sih ngebuat diri kita, karena kita obses sama diri sendiri ya. Jadi kita ngebuat diri kita glowing. Kalau misalnya kita ngerasa kurang pintar, kita ngerasa makanan kita kurang berselera, masak atau beli yang memang kayak gitu kan, gitu. pengen pizza ya udah beli gitu. Iya, ya udah beli Itu gitu. ternyata terapi itu works banget di hidup aku, sampai kayak ya udah kemana-mana sendiri juga nggak masalah sih, nggak update terus juga nggak masalah sih, kayak gitu ya kan. Kita aman sama diri kita sendiri, sehingga kita itu ketika relationship sama orang kita nggak craving gitu loh. Iya. Kamu harus melengkapi aku, kamu harus memvalidasi aku, Harus ikut aku nempel. Iya. Craving ini kan yang bikin kita tadi give it all gitu loh. Iya benar. Aku bener-bener kayak ngerasa ditampar banget sih dari tadi. Oh gitu. Oh gitu, gimana? Soalnya aku kayak diem ya. Soalnya kayak Gimana? ya kayak aku banget sih kayak yang dijelasin hal-hal yang kayak Gitu. si perempuan yang perasa banget itu kayak itu adalah aku. Tapi kita semua merasakan itu. Iya, pernah ada fase di situ. Kita semua belajar. Iya, kita semua belajar. Kita ada di fase itu sama sebenarnya gitu. Mungkin stepnya aja beda. Aku lagi di level kesadaran gitu mungkin. Aku masih di level yang drama itu. Dan Kak Devi sudah di level Melewati dramanya udah, bukan berarti aku nggak drama ya. Maksudnya dramanya tuh kemarin-kemarin Iya, gitu. udah lewat aja. Udah lewat aja. Jadi nggak apa-apa kita obrolin di sini. Iya, iya. Soalnya kayak di fase yang sekarang ya, yang aku tuh kayak apalagi habis lulus kuliah, terus udah beberapa temen emang udah nggak jalan bareng lagi kan. Sekarang udah enggak. Terus sekarang jadinya lagi seringnya mungkin ke satu temen itu aja. Terus jadinya tuh kayak ke satu orang itu aku jadi attach banget. Yang kayak tadi dibilang kayak misal kalau misal dia nggak bantu aku rasa dia tuh nggak care sama aku. Kayak jahat banget ya. Iya. Makanya kayak ya aku masih perlu banyak belajar sih, kayak aku juga harus memahami bagaimana posisi dia. Oh mungkin yang karena dia lagi capek atau gimana, jadi kayak ya lagi di proses belajar banyak sih. Terus aku tuh tipe yang kalau temenan emang bener-bener yang kayak aku punya banyak teman tapi yang bener-bener deket sama aku tuh cuma beberapa lagi. Jadi kayak kalau aku udah megang satu orang ini kayak yaudah kita bareng-bareng gitu loh, kayak kita belajar bareng, kita lomba bareng, kita achieve bareng-bareng gitu. Sebenarnya aku tuh bukan yang kayak pergi mana sih, tapi yang kemarin tuh sempet kayak ada situasi di mana orang yang tadi jalan bareng sama aku, terus kayak dia tuh lagi achieve apa lah, tapi dia kayak agak cerita ke aku. Kayak aku, iya, dan aku dengar itu dari orang lain. Terus kayak aku ngerasa kayak, kok dia nggak cerita sih sama Sakit ya? aku, kayak padahal kan biasa kita kayak bareng-bareng gitu. Terus aku kayak ngerasa, oh yaudah berarti emang sekarang rasanya emang yaudah kita jalannya beda aja gitu. Kamu baru ngerasain itu? Nah, aku juga ngerasain, tapi itu beberapa tahun lalu. Jadi kita sahabat tuh bertiga dari kuliah, awal kuliah sampai akhir kuliah sampai pasca kuliah itu bertiga terus. Tapi setelah masing-masing punya pasangan nih, mereka sibuk sendiri-sendiri. Artinya biasanya kan ada acara bareng, makan bareng. Tapi mereka udah punya dunia sendiri sih, kerja sendiri-sendiri. Jadi kita tuh jadi lost contact banget. Aku ngerasain banget itu.
kayak ih mereka kok nggak ada sih di saat aku kayak gini gitu. Mereka kok senang-senang sendiri sih bikin status, aku ngerasain banget serius. Iya. Dan mungkin di fase ini aku baru saja merasakan itu, jadi nggak apa-apa aja sharing ya kayak Betul. Aku juga pernah Kak fase itu ya kan. Apalagi kadang tuh masyarakat atau seseorang lain itu cenderung akan meng-highlight apa yang belum ada di kita. Itu yang memperparah rasa bahwa kita tuh pengen segera craving itu ke teman kita. Karena aku belum dapet itu misalnya terkait dengan kayak pernah nggak sih lo ngerasa kayak lo pengen rese ke temennya karena temen lo lebih bahagia. rese gimana ya? Rese gini misalnya karena gue belum dapet pasangan nih misalnya, terus ini temen ya elah norak banget sih gitu aja di post. Padahal sebetulnya aku pengen ditemenin dia gitu loh. Oh iya. Tapi itu nggak sampai iya karena atensi dia udah pindah ke orang lain, nggak ke kita. Bukan kita nggak pengen literally dia nggak berpasangan ya. Kalau aku sih nggak rese ya, aku lebih ke apa ya, pengen nanya aja gitu, masuk ke dunia dia, pengen tahu kepo banget gitu. Gitu kepo ya. Aku dulu lebih parah kok gitu. Sampai aku belajar di sini, oh ya udah sih, kita itu nggak akan pernah kehabisan orang ketika kita emang nggak menutup diri gitu. Jadi orang-orang yang pergi itu bakal diganti sama orang baru sih. Ya soal menutup diri ya. Kayak aku sih ngerasa kayak lagi banyak kekecewaan ya. Terus dan itu tuh berdampak jadi kayak aku tuh pengen ya udah aku jadi menutup diri gitu loh. Dan aku juga sadar kalau itu bukan hal yang baik sih sebenarnya. Kayak tapi kayak efeknya tuh kayak gitu. Karena kecewa jadi malah ya udah aku sendiri aja. Itu kayaknya butuh space sih. Bukan menutup diri, kayaknya kamu memang butuh space aja. Sama soal tadi yang kayak nggak semua orang bisa ditolong kan. Kayak yang ini ya sih kayak ditolong malah mentung. Iya, benar tulung mentung ya kalau istilah bahasa Jawa ya. Benar-benar. Ya kayak sometimes yang menghambat diri si orang tersebut ya diri dia sendiri sebenarnya. Betul. Sebenarnya istilah mentung itu adalah ekspektasi kita. Bisa jadi ekspektasi, jadi. tapi bisa jadi juga Karena orangnya. karena ketika dia terbiasa di fase bawah, salah satu cara dia mendapatkan kebahagiaan adalah orang lain harus di bawah. Makanya dia tidak melihat seseorang itu sebagai penolong dia, tapi melihat dia sebagai seseorang yang di atasnya dia, dan dia nggak bahagia. Untuk bahagia, iya dia harus level. Makanya menentang itu agar dia jatuh ke bawah. Karena rasa cemburu itu bisa senekat itu kadang-kadang. Aku pengen ambil sudut pandang dari si orang tersebut ya. Bukan berarti aku ngebela orang tersebut, tapi kayak bagaimana jika kalau emang lagi di posisi itu emang sesuai gitu, dan itu sebenarnya cuma butuh orang yang senasib gitu loh. Kayak ada perasaan kayak kalau ada orang yang bisa ngerasain yang kita rasa tuh kayak jadi ngerasa secure. Makanya dia tuh butuh Teman. tapi kayak Just to feel safe kan? iya just biasa, tapi cenderung kayak ngebawa si orang yang tadinya baik-baik aja itu malah jadi ke bawah itu ke kita kan. Betul. Dan itu banyak case-nya di lingkungan pertemanan. Dan biasanya yang mendeteksi itu kadang orang tua kita. Kamu jangan teman sama itu karena begini. Kadang orang tua tuh ngeliat potensi itu, bahwa temen lu itu bisa drag lu ke level dia. Jadi alih-alih dia memperbaiki nasibnya, lebih gampang dia nge-drag orang yang baik-baik aja ke level dia. Karena misery not company. Sengsara butuh temen. Gimana caranya peka kayak gitu? Bentar, lanjut. Gimana caranya peka itu? Peka Akan hal itu sama keadaan itu. Lebih kayak kita juga paham posisi dia sih, gimana rasanya jadi dia gitu. Yang jelas ilangin dulu hero syndrome. Selalu ingin jadi pahlawan, karena kan kita selalu dididik ya
kamu nolong orang itu jadi orang baik, kamu harus jadi orang baik, tanpa diajari bahwa nolong itu bukan sekedar niat, tapi mekanismenya juga harus tepat. Nah kadang-kadang kita itu cuma niatnya doang, disuruh baik, tapi kita nggak pernah dikasih tahu cara baik itu definisi apa, mekanismenya seperti apa, sehingga kita terbawa nih dalam alam bawah sadar bahwa ketika orang salah tanggung jawab pun nih, bahwa ketika ini semua tanggung jawabku nih, kalau nggak aku sangat-sangat merasa bersalah. Padahal bisa jadi orang-orang di posisi itu, misalnya nih kayak di keluarga besar kita gitu, misalnya dia jatuh secara finansial, padahal itu sebenarnya karena kesalahan keputusan finansial setelah sadar. Kita kadang kan dia membabi buta, disuruh ya tolonglah kan tuh keluargamu ini. Padahal bisa jadi justru cara menolong paling efektif dengan tidak ditolong, karena agar dia belajar dari kesalahan keputusan finansial itu sendiri. Cara menolong terbaik adalah tidak ditolong. Iya, kadang-kadang begitu. Benar-benar. Iya. Karena kita juga banyak belajar ketika survive ya, nggak ada yang nolong. Itu penting loh sebenarnya. Daya Harus juang itu selalu penting. ditolong. Sebenarnya space yang dikasih orang-orang yang tidak menolong kita itu tuh pertolongan. Betul. Iya. Karena kita mikir How to survive kan? how to survive, betul banget. Dan ketika kita berhasil, itu literally akan membentuk diri kita menjadi orang baru yang lebih tangguh dari sebelumnya. Betul, dan kebijaksanaan juga kita Akan dapatkan. tumbuh di situ kan. Kita jadi jauh lebih wise dari sebelumnya gitu. Benar banget sih. Kita apa ya? Enggak. Jadi Kenapa? enggak lupa tiba-tiba. Iya, makanya akhirnya aku belajar itu niat itu penting, tapi caranya itu juga nggak kalah penting. Jadi jangan cuma fokus ke niat doang. Aku juga ngerasa tertampar gitu. Udah ya? Udah 40 menit. Oke. Penutup ya? Coba penutup. Oke, apa? Oke, mungkin pembicaraan kali ini tuh kayaknya masih perlu dilanjutin ya. Iya. Tapi kayaknya lain waktu aja di kali ya. Kali ini bisa jadi 4-5 video lah. Iya. Dari kebijaksanaan kita. Oke, akhir kata dari podcast cuap-cuap kita. Selamat sore. Gini lagi. Selamat see you next time. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.